Ibu namanya siapa? Ibu Nur. Oh iya, usianya berapa tahun? 43 tahun. 43. Untuk tanggal lahirnya masih ingat? 16 Maret 16 Maret 77. Ada nomor telepon yang mungkin bisa kita nanti hubungin Ibu? Ada 0822 4085 7177. Iya. Alamatnya di mana Ibu? Di Sukarahayu, Subang. Oke, siap. Ibu, keluhan 5 tahun ke belakang apa yang Ibu rasain? Sering sakit kepala. Oh gitu, iya. Sering sakit kepala. Ada lagi? Susah BAB. Susah BAB. Pundak sakit. Oke. Sama lutut sakit. Nah, kalau saat ini yang Ibu rasakan apa? Kalau ini sakit perut. Sama lutut aja sakit. Iya. Siap Ibu. Nah, dari yang Ibu rasakan, apa yang sudah Ibu lakukan? Udah pernah ke dokter, cuman nggak sembuh, bukan nggak sembuh ya, sering kambuh. Gitu. Ada kambuh lagi ya? Iya. Oke, iya siap. Oke Ibu, nanti mungkin ini datanya sudah saya terima gitu. Nanti kita akan lanjut spesifiknya, keluhannya, akar masalahnya dari mana. Nanti Ibu silakan untuk ke ruangan Bu ya. Kita tensi dulu Ibu ya. Iya. Jaketnya bisa dibuka Ibu. Ini pakai pendek. Oh, pakai baju pendek ya. Udah nggak apa-apa deh kalau gitu. Maaf Bu ya. Sebelumnya tensi Ibu suka berapa? 100/80. 100/80. Oke, saat ini hasil dari tensinya 110 Ibu/90. Jauh lebih bagus. Oke Ibu, tadi tensinya 110/90 ya Ibu, NHG. Sebelumnya udah punya riwayat gula darah Ibu? Belum pernah diperiksa. Belum pernah diperiksa. Oke, nanti kita periksa Ibu ya. Iya, Untuk asam uratnya udah periksa juga belum? Enggak kayaknya. Enggak. Alhamdulillah ya, aman berarti ya Ibu ya. Untuk kolesterolnya Aman. aman. Oke. Oke Ibu, saya akan melakukan selanjutnya untuk masalah jari funtur, yaitu akar permasalahan kenapa Ibu sampai punya keluhan yang saat ini gitu. Boleh saya meminjam tangannya terlebih dahulu Bu ya. Saya akan periksa dulu. Oke, ini sakit ya Ibu ya. Enggak terlalu. Enggak juga. Oke. Aduh. Oke, sebelah sini sama yang ini Ibu ya. Oke, aduh maaf ini. Saya catat dulu Ibu ya. Oke, kita lanjut untuk ke kaki Ibu ya.
Oke, kita ini lagi ibu, antara yang sebelah sini sama yang ini lebih terasa sakit yang mana? Yang itu. Yang ini. Ya. Oke, kalau yang sebelah sini sama yang ini sakit yang mana ibu? Itu juga. Ini juga. Oke, ya siap ibu. Ibu, dari hasil jari funtur yang saya sudah lakukan gitu kan ya, mungkin ada rasa sedih yang berkepanjangan waktu 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu ada masalah. Iya, ada. Iya, nah itu gitu. Kenapa kok bisa sampai menurunnya organ paru-paru? Karena rasa sedih yang berkepanjangan, rasa sedih yang terus-menerus terlintas di kepala ibu dan hati ibu, itu mempengaruhi kerja paru-paru yang jadi memang keluhan dari beberapa tahun yang lalu itu bisa berakibat efeknya yang bisa kita rasain itu sampai sekarang ibu. Makanya dari itu ibunya terus bahagia terus gitu, karena dari efek psikis yang terjadi di dalam diri kita itu bisa mempengaruhi kerja organ yang ada di dalam tubuh. Mungkin kenapa ibu udah berobat gitu ya ke dokter, kenapa kok sakitnya nggak kunjung sembuh, minum obat habis, terus makan salah, bisa kambuh lagi gitu. Nah, ini juga bisa dipengaruhi oleh 4 pola hidup gitu. Ada 4 pola hidup yang ibu nutrisi setiap harinya itu kurang gitu. Ibu biasanya makan di pagi hari suka jam berapa ibu? Jarang sarapan. Nah itu. Nah, pagi hari itu sangatlah penting ibu, terutama pagi itu dari jam 3:30 sampai jam 7 maksimal itu gitu kan ya. Untuk di pagi hari kita sarapan, terutama yang paling inti itu adalah karbohidrat inti. Kenapa kok harus karbohidrat inti gitu untuk di pagi hari kita sarapan gitu? Karena pada jam segitu gitu kan ya, lagi posisi protoplasma sel kita lagi sedang membuka ibu. Nah, kalau misalkan sel ini membuka, di sini ada inti selnya. Inti selnya itu akan menyerap nutrisi yang masuk pada jam segitu gitu, dan diseratnya pun akan perlahan. Jadi kalau kita sarapan di pagi hari dan itu jenisnya karbohidrat inti itu kalau misalkan ibu gini, kalau makan nasi itu suka mual, biasanya suka seperti itu pasien itu. Mual neng gitu ya, kita bisa pilih untuk gandum, bisa silakan gitu. Itu karbohidrat inti itu ada 2, satu di nasi, yang kedua itu di gandum gitu. Nah, ibu bisa pilih mau yang mana. Itu yang penting di pagi hari itu harus karbohidrat inti. Karena karbohidrat inti itu diproses oleh tubuh itu perlahan. Makanya seseorang apabila kalau sarapan di pagi hari, dia satu, kenyangnya akan lama, jadi nggak akan gampang lapar gitu kan. Terus yang kedua nanti akan mempengaruhi gitu kan ya kerja organ pada jam segitu, yaitu di usus besarnya. Nah, nanti kalau misalkan lama kelamaan ibu enggak sarapan untuk di pagi hari, nanti akan menurun juga gitu organ usus besarnya, organ lambungnya, terutama di organ usus besar dan lambung. Makanya ibu saat ini gitu kan ya terasa sakit di perut gitu kan. Nah, itu seperti itu ibu. Kan oksigen dari paru-paru itu tidak stabil
makanya ibu terjadinya ada keregangan gitu kan ya, rasa pusing di kepala gitu kan ya, terus pundak nih di sini pegal gitu, itu seperti itu. Sampai sekarang sedihnya masih ada ibu. Sekarang udah bahagia. Alhamdulillah. Nah, jadi memang keluhan dari beberapa tahun yang lalu itu bisa berakibat efeknya yang bisa kita rasain itu sampai sekarang ibu. Makanya dari itu ibunya terus bahagia terus gitu, karena dari efek psikis yang terjadi di dalam diri kita itu bisa mempengaruhi kerja organ yang ada di dalam tubuh. Mungkin kenapa ibu udah berobat gitu ya ke dokter, kenapa kok sakitnya nggak kunjung sembuh, minum obat habis, terus makan salah, bisa kambuh lagi gitu. Nah, ini juga bisa dipengaruhi oleh 4 pola hidup gitu. Ada 4 pola hidup yang ibu nutrisi setiap harinya itu kurang gitu. Ibu biasanya makan di pagi hari suka jam berapa ibu? Jarang sarapan. Nah itu nah pagi hari itu sangatlah penting ibu, terutama pagi itu dari jam 3:30 sampai jam 7 maksimal itu gitu kan ya. Untuk di pagi hari kita sarapan, terutama yang paling inti itu adalah karbohidrat inti. Kenapa kok harus karbohidrat inti gitu untuk di pagi hari kita sarapan gitu? Karena pada jam segitu gitu kan ya, lagi posisi protoplasma sel kita lagi sedang membuka ibu. Nah, kalau misalkan sel ini membuka, di sini ada inti selnya. Inti selnya itu akan menyerap nutrisi yang masuk pada jam segitu gitu, dan diserapnya pun akan perlahan. Jadi kalau kita sarapan di pagi hari dan itu jenisnya karbohidrat inti itu kalau misalkan ibu gini, kalau makan nasi itu suka mual, biasanya suka seperti itu pasien itu mual neng gitu ya, kita bisa pilih untuk gandum, bisa silakan gitu. Itu karbohidrat inti itu ada 2, satu di nasi, yang kedua itu di gandum gitu. Nah ibu bisa pilih mau yang mana itu. Yang penting di pagi hari itu harus karbohidrat inti, karena karbohidrat inti itu diproses oleh tubuh itu perlahan. Makanya seseorang apabila kalau sarapan di pagi hari, dia satu kenyangnya akan lama, jadi nggak akan gampang lapar gitu kan. Terus yang kedua nanti akan mempengaruhi gitu kan ya kerja organ pada jam segitu, yaitu di usus besarnya. Nah nanti kalau misalkan lama kelamaan ibu enggak sarapan untuk di pagi hari, nanti akan menurun juga gitu organ usus besarnya, organ lambungnya, terutama di organ usus besar dan lambung. Makanya ibu saat ini gitu kan ya terasa sakit di perut gitu kan. Nah itu seperti itu ibu. Ibu setelah itu saya mau periksa dulu pupilnya bu ya. Mohon maaf ibu. Oke, pejamkan dulu. Sip, buka ibu pelan. Oke bu. Oke, siap. Oke Bu, tadi sudah dilakukan cek pupil. Kenapa cek pupil ini sangat penting untuk diperiksa? Karena memang cek pupil mempengaruhi kondisi otak kita. Nah, kalau otak kita baik, maka akan mempengaruhi kondisi organ yang ada di dalam tubuh ibu. Apakah ada peregangan, ada penurunan, dan yang lain-lain.
gitu. Untuk tadi pula untuk nadinya ibu alhamdulillah normal ya ibu, 80. Terus untuk pernapasan frekuensinya juga sangat normal gitu. Alhamdulillah ibu, tadi saya sudah ada data gitu dari awal ibu sakit apa dan sudah pemeriksaan tanda-tanda vital. Maka dari itu saya akan mengkelompokkan, akan mengetahui akar permasalahan kenapa ibu bisa sakit seperti ini. Oke ibu, selanjutnya akan saya lakukan tindakan, yaitu melakukan pemeriksaan abdomen terlebih dahulu ibu ya. Kalau ada yang sakit ibu nanti boleh bilang. Sebelah sini Itu sakit oke, sebelah sini sakit ya. Yang sebelah sininya sedikit. Kalau yang ini oke, sebelah sini ibu ya yang sakit ya. Iya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan perbaikan yang tadi yang ibu dirasakan sakit, yaitu salah satunya ada yang dinamakan titik Hegu ibu. Titik Hegu ini bisa untuk memperbaiki diafragma ibu sampai anus gitu. Salah satunya yang tadi ibu keluhkan sakit di zona ini gitu. Nah, bagaimana ibu, ada perbaikan? Berkurang, alhamdulillah. Kita coba lagi ibu ya. Maaf ibu. Oke, kita cek lagi ibu ya. Bagaimana ibu posisi sakitnya sekarang? Lebih berkurang? Lebih berkurang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ibu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan terhadap kondisi ibu saat ini, yaitu tindakannya satu bisa untuk terapi bekam dan akupoin anatomi ibu. Nah, bekam ini fungsinya untuk mengeluarkan racun atau toksin yang ada di dalam tubuh ibu, dan akupoin anatomi itu akan memperkuat organ yang ada di dalam tubuh ibu yang saat ini sedang meregang ibu. Nanti mungkin ibu silakan ganti dulu gitu ya bajunya, dan ini sebelum diterapi ibu minum dulu ya air heksa dari Gusmos gitu. Mari ibu, saya bantu. Alhamdulillah ibu, tadi sudah melakukan pemeriksaan dari awal sampai akhir. Ternyata tubuh ibu harus memerlukan nutrisi lebih. Saya rekomendasiin ada beberapa herbal yang bisa ibu minum, yaitu ada yang namanya Avolder ibu. Avolder ini untuk keluhan ibu yang di paru-paru sama di lambungnya. Lanjut yang ini ibu, BAB-nya supaya ibu lancar biar usus besarnya geraknya itu normal kembali. Terus ibu juga di sini saya lihat membutuhkan adanya detoksifikasi gitu, yaitu pembuangan racun pakai teh hijau BMT ibu. Nanti akan ada respon di dalam tubuhnya keluar, yaitu nanti BAB-nya lebih banyak, keringatnya juga lebih banyak. Terus satu lagi ibu, ini susunan saraf yang ada di dalam tubuh ibu supaya tidak banyak keragangan, itu pakai GMS tuh ya. Oke ibu, ini salah satu terakhir suplemen yang saya rekomendasikan ke ibu, yaitu HB Core. HB Core ini berfungsi untuk sistem kerja jantung atau kardiovaskular. Nah, ini bisa dikonsumsi sama ibu setiap harinya. Oke, mudah-mudahan ibu dan keluarga sehat dan rezekinya melimpah ya ibu. Amin. Jangan lupa bahagia. Amin ya.